beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh bullying ini, teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa bullying ini memiliki peranan yang sangat negatif bagi lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan juga, bullying ini bisa merusak integritas kita atau moralitas kita sebagai manusia. Sebenarnya kita sebagai manusia itu kan sudah diciptakan memiliki persamaan hak dan kewajiban. Namun saat seseorang melakukan bullying kepada orang lain, ini dia bentuk sebuah kesombongan. Dia menganggap dirinya lebih kuat sehingga dia mampu melakukan sebuah penghinaan, ejekan, ujaran kebencian kepada orang tersebut. Di dunia pendidikan juga tidak jarang kita temui kasus pendidikan yang terjadi dari bullying itu. Contohnya di kota Tasikmalaya, karena para pelaku ini melakukan pemberian kepada seorang mahasiswa, maka yang mahasiswa tersebut dia memilih bunuh diri karena dia cukup memiliki trauma yang mendalam. Dia takut untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada orang lain. Dia takut untuk melaporkan apa yang sudah dialaminya itu kepada para pihak berwenang seperti yang ada di kampus kita itu Satgas. Dia takut melaporkannya sehingga dia memilih untuk memendamnya sendiri, dan akibat dari memendam semua perasaan ketakutan itu, dia akhirnya memilih dengan cara yang sebenarnya tidak logis, yaitu memilih bunuh diri. Nah, jadi setelah mendengar teman-teman bahwa bullying itu kan memiliki dampak yang sangat negatif. Namun ada beberapa langkah atau cara yang dapat kita lakukan supaya bullying yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di kampus kita ini, tidak terjadi lagi. Nah, seperti apa nih teman-teman solusinya? Nah, solusi yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi lagi bullying yang ada di kampus maupun di sekolah-sekolah SMA, SMP, SD, dan sekolah apapun itu adalah pertama adalah kita harus melakukan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan bullying ini. Sanksi yang tegas ini teman-teman bisa berupa sebuah teguran ataupun hukuman. Kalau dalam mahasiswa itu bisa diberikan skors kepada para pelaku sehingga para pelaku ini tidak semena-mena lagi kepada orang-orang lain. Yang kedua itu adalah teman-teman, saat kita melihat seseorang yang terkena bullying, kita tidak boleh hanya cukup diam. Memang sebenarnya kita kasihan, namun karena kita takut juga untuk melaporkannya, kita hanya cukup diam saja. Itu sebenarnya tidak boleh, teman-teman. Cara yang dapat kita lakukan itu adalah kita harus memiliki partisipasi atau kontribusi yang aktif. Kalau kita melihat teman kita lagi terkena bullying, cara yang dapat kita lakukan itu adalah melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait di kampus kita. Contohnya ini kan di kampus kita itu kita memiliki dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu bisa kita kasih tahu bahwa sebenarnya Pak ada teman saya sehingga dosen kita mengalami kasus yang ada di sekitar kita itu, dia pun bisa memberikan solusi kepada kita bagaimana caranya agar teman yang tadi itu tidak terkena bullying lagi. Terus yang ketiga itu di kampus kita juga kan ada namanya kayak kemarin kita pas PKKMB yang satuan integritas untuk menghindari bullying, itu pun bisa kita laporkan kepada mereka bahwa sebenarnya ada kasus dari teman kita yang terkena bullying, sehingga dari pihak-pihak ini membantu kita supaya tidak terjadi lagi bullying. Nah, cara yang keempat supaya tidak terjadi lagi bullying itu teman-teman, yaitu dengan menerapkan dalam diri kita sendiri. Sebaliknya kita saling menghormati perbedaan. Kita tidak boleh merasa diri kita itu lebih tinggi dari orang lain, ataupun kita tidak boleh merasa diri lebih rendah dari orang lain, karena kita sendiri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam berteman menunjukkanlah sikap yang saling toleransi, saling memahami perbedaan, dan saling menghargai antar lain. Itulah beberapa contoh solusi yang dapat dilakukan dalam mencegah bullying. Selain itu dalam lingkungan kampus juga memiliki peran nih teman-teman, atau kontribusi supaya tidak terjadi lagi bullying ini. Contohnya tadi dalam pihak kampus juga bisa memberikan skors kepada mahasiswa yang melakukan bullying kepada mahasiswa lainnya, sehingga hal-hal ini tidak terjadi lagi dan tidak memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk melakukan pembulian kembali. Nah, baik teman-teman, sekianlah pemaparan orasi ilmiah dari saya. Di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan nama dan kelasnya. Saya Salmana Fitri Simanjuntak dari kelas C. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah di Indonesia sendiri sudah ada hukum
jika sudah ada, apa katanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sudah ada contoh peraturan yang membatasi atau melarang mahasiswa dalam melakukan bullying. Ini sudah tercantum di dalam pasal undang-undang. Di situ di dalam pasal undang-undang. Namun saya tidak terlalu rinci sekali mengenai di pasal berapa. Cuma saya pernah mendengar memang ada peraturan bullying supaya tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah. Nah, peraturan bullying itu contohnya itu adalah di lingkungan kampus itu diberikan kayak tata peraturan seperti mahasiswa yang melakukan bullying, contohnya di kampus kakak saya, tepatnya di Universitas Medan Area. Mereka itu diberikan saat masuk pertama kali ke kampus diberikan kayak sosialisasi. Jadi mahasiswa yang melakukan bullying ini pertama akan diberikan tindakan teguran pertama, dan kalau berkali-kali mahasiswa itu melakukannya mungkinnya selama 1 bulan. Jadi itulah tindakan yang dilakukan kampus dalam mencegah bullying. Apakah jawabannya bisa diberikan? Baik, untuk mengenai yang pertama, kan saya sebagai jawab dari mahasiswa yang bertanya, menurut Anda sendiri, apakah kontak fisik seperti kata series itu termasuk kemudian? Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Kalau sebenarnya kontak fisik seperti mata series itu sebenarnya kan sudah bawaan setiap orang kan. Ada yang mereka cara memandangnya mungkin memang begitu. Namun sebenarnya kalau seseorang menganggap series itu sebenarnya sih Kak dikategorikan sebagai tindakan bullying. Memang mungkin bawaan dari individu itu sendiri. Cuman kalau dia sudah melakukan kayak tindakan pemukulan seperti melakukan pukul menunjuk teman sama mengeja fisik teman tersebut, itu sudah masuk kategori bullying. Apakah ada bisa dilihat? Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang bertanya? Iya. Ya Kak, silakan. Perkenalkan, nama saya Andrea Sadiqah. Saya dari kelas 10. Saya ingin menanya Kak, kan kita ini sahabat gitu kan. Kita tidak sengaja melakukan kontak fisik atau ada teman yang sesama jenis yang melakukan kontak fisik misalnya di daerah dada atau di daerah belakang Kak. Apakah hal itu dapat dinormalisir dan bagaimana cara tindakan kakak ketika melihat seorang diperlakukan seperti itu? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi saya juga saat seseorang